Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah, kita sedang membahas tentang fadilah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita belum menyelesaikan salah satu fadilah beriman pada Nabi atau menjadi umat Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bersihkan hati dari umat Muhammad menjadi sebuah dosa. Artinya umat-umat terdahulu ketika hati terbersih ingin melakukan dosa, maka langsung dicatat menjadi dosa. Tapi hati umat Muhammad banyak keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sudah membahas bersihkan hati itu dirincikan. Jadi ada perincian tentang bersihkan hati yang berdosa dan bersihkan hati yang tidak berdosa. Di minggu yang lalu kita bahas dua. Yang pertama yaitu ketika bersihkan hati itu hanya sebatas lintasan atau lintasan hati, artinya hanya sebatas was-wasan dari syaitan dan tidak mengendap di dalam hati, maka dia tidak berdosa. Jadi ketika terbisik sesuatu tapi tidak ada keinginan untuk melakukan, hanya terbersit saja begitu, maka baik itu perbuatan bersihkan itu berbentuk perbuatan maksiat atau perbuatan kebaikan, kalau hanya bersihkan maka tidak berdosa dan tidak berpahala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bersihkan hati untuk melakukan sesuatu maksiat, namun kemudian kita tidak jadi melakukannya di saat kita mampu melakukannya. Di keinginan untuk melakukan maksiat lalu tidak jadi, dan kita mampu untuk melakukan tapi kita urungkan niat itu malah menjadi pahala. Ingin melakukan zina lalu timbul rasa takut kepada Allah sehingga tidak jadi melakukannya, maka itu menjadi pahala.
Dan itu termasuk dalil yang menyebutkan itu, yaitu ketika salah satu dari kalangan Bani Israel yang terjebak di dalam gua, dan dia memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia dulu pernah ingin menzinai saudara sepupunya yang terlilit hutang padanya. Itu salah satu doa dari 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Dia melaporkan ke Allah dalam doanya bahwa dulu dia pernah ingin menzinai saudara sepupunya yang perempuan yang terlilit hutang dengannya. Namun ketika akan melakukannya, saudara sepupunya ini mengatakan, takutlah engkau kepada Allah. Ketika terdengar kalimat takutlah engkau kepada Allah, lalu dia mengurungkan niatnya daripada berzina itu, sehingga dia bebaskan hutangnya. Lalu dia suruh pulang perempuan ini, dia tidak jadi melakukannya. Lalu dia mengatakan, seandainya perbuatanku itu engkau ridai wahai Allah, seandainya aku meninggalkan maksiat itu yang kulakukan kerana takut padamu dan engkau ridha, maka bukalah pintu ini. Ternyata Allah kabulkan doanya, pintu itu terbuka. Itu menunjukkan orang yang berkeinginan untuk melakukan maksiat, tapi dia urungkan niatnya setelah keinginan itu muncul karena takutnya pada Allah, malah itu menyebabkan mendapatkan pahala. Itu model kedua, bersihkan hati. Kita lanjut, Bapak Ibu, kita lanjut. Ini tadi sekedar pengingat ulang, karena minggu yang lalu banyak yang juga tidak bisa hadir karena hujan lebat. Ya, ini pengingat ulang. Berikutnya, bersihkan hati yang berikutnya, ini masih rincian tentang keringanan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika terbersit untuk melakukan maksiat, lalu dia tinggalkan karena dia tidak ada keinginan untuk melakukan maksiat itu. Tadi kan yang kedua, dapat pahala ketika meninggalkan maksiat dan dia berkeinginan melakukan maksiat itu, lalu dia tinggalkan karena Allah, dapat pahala. Sekarang yang ketiga, bersihkan hati, ingin bersihkan hati untuk melakukan maksiat, tapi tidak dia lakukan karena dia bukan tipe pelaku maksiat itu. Artinya dia tahu diri dia tidak suka dan tidak layak melakukan maksiat itu. Ya. Contohnya ketika seorang muslim terbayang untuk meminum khamar, jadi terbayang, terbersit di hatinya untuk meminum khamar, tetapi bukan dia tinggalkan, bukan dia urungkan karena nggak ada keinginan, cuma terbayang ingin meminum khamar, tapi dia tahu dirinya memang tidak suka dengan khamar itu. Ya. Kalau tadi yang kedua, dia suka tapi dia tidak mau minum, itu dapat pahala. Yang ini terbayang di hati ingin meminum khamar, tapi dia diurungkan karena dia memang tidak suka. Jadi syaitan bisik, misal minumlah sekali-sekali khamar, cobalah sekali sabu bagaimana rasanya, tapi dia sendiri memang tidak suka dengan barang itu. Atau seorang muslimah terbayang ingin membuka jilbab, terbayang, terbersit di hati ingin membuka jilbab, tapi dia tidak suka perbuatan itu. Bukan dia urungkan, memang tidak suka. Dia tidak suka kalau nampak, ya. Hanya perasaan tidak layak dia lakukan itu, bukan karena ingin melakukan lalu diurungkan, tidak. Atau seseorang terbayang mau pacaran, tapi memang dia pun bukan tipe orang yang suka pacaran. Bayangan di hati dia lihat kawan-kawan semuanya punya pacar, contoh, ya, semua maksiat. Lalu terbayang di hatinya, dibisikkan oleh syaitan, seandainya aku pun punya pacar, tapi lalu terjawab sendiri, itu bukan tipeku, aku tidak suka, memang tidak suka, dari awal tidak suka yang gaya begitu. Maka model yang begini
Ini tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Tidak berdosa dan tidak berpahala, karena tidak butuh perjuangan untuk menahan nafsu itu. Kalau tadi yang kedua butuh perjuangan, ingin berzina lalu dia tahan nafsunya, dapat pahala. Kalau ini tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Seseorang baru tercatat niatnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Likulli imri'in ma nawa. Jadi harus ada perjuangan untuk melakukan niat itu, lalu dia urungkan, dapat pahala. Kalau hanya bersitan ingin melakukan tapi dia sendiri pun tidak suka dengan maksiat itu, maka tidak berdosa dan juga tidak menimbulkan pahala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, model bersitan hati dari umat Muhammad, yaitu keinginan untuk melakukan maksiat. Ada keinginan kuat untuk melakukan maksiat, tapi kemudian dia tidak jadi melakukannya karena tidak ada fasilitas yang bisa mendukungnya. Seseorang ingin melakukan maksiat, ada keinginan untuk melakukan maksiat dan keinginan itu kuat, namun tidak ada daya untuk melakukan. Artinya seandainya dia punya kekuatan itu, maka dia akan lakukan. Ini tetap dihitung dosa. Orang yang stroke, contoh sederhana, seseorang yang sudah stroke ada keinginan, kalau sembuh saya akan berzina. Ini contoh, ini stroke, tapi dia bercita-cita kalau sembuh saya akan berzina. Tapi karena stroke dia tidak bisa, nggak sembuh-sembuh, akhirnya nggak jadi zina, tapi hatinya selalu punya keinginannya, punya pulih. Aku jahat 3, 4, 4-nya. Kalau sembuh saya akan datangi tempat zina itu. Di situ tercatat dosa sempurna, walaupun belum melakukannya. Begitu juga dengan kebaikan. Orang yang stroke berniat, kalau saya sembuh saya akan wakafkan tanah saya untuk pembangunan pesantren ini, atau saya akan buat sumur. Keinginannya kuat sekali. Maka begitu pula, walaupun dia tidak sembuh dan tidak tercapai, tetapi keinginan kuat itu ingin dikabulkan, maka dia dapat pahala sempurna seperti cita-citanya. Mana dalilnya? Yaitu hadis dari Abu Kabasyah Al-Anmari, yaitu Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahawa dunia itu hanya untuk 4 orang. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu hanya untuk 4 orang saja. Jadi 4 tipe manusia yang ada di dunia ini, kata Rasulullah. Yang pertama yaitu abdun razaqahullah malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Tipe pertama yaitu seorang hamba yang Allah beri rezeki, juga Allah beri rezeki harta sekaligus ilmu. Sudah kaya berilmu, kaya alim, lalu dengan ilmu dan hartanya dia bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sambung rahimnya, dia sedekah ke saudara-saudaranya dengan hartanya, dan itu dilakukan karena dia punya harta dan ilmu. Dan dia tahu hak-hak Allah, mana yang boleh, mana yang tidak. Maka kata Nabi, ini tipe pertama, bi afdalil manazil. Inilah golongan pertama yang paling mulia di sisi Allah. Diberi rezeki, diberi harta. Lalu dengan rezeki dan diberi rezeki harta dan diberi ilmu. Dua ini membuat dia semakin taat kepada Allah, kaya, dermawan, suka sedekah, bertambah-tambah rasa taat karena ilmunya. Ini sebaik-baiknya tipe manusia yang diberi oleh Allah di atas dunia.
dan kita tentu berharap masuk ke tipe ini. Tapi kemudian Nabi SAW menyebutkan tipe manusia kedua, wa abdun razaqahullah ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyyah. Tipe kedua, Allah memberinya ilmu, pintar, alim, faham agama, tetapi tidak diberikan harta oleh Allah. Jadi alim yang miskin, ya, miskin Pak. Tapi dia punya ilmu, tapi tidak punya harta. Lalu sadiqun niyah, dia punya niat yang tulus. Apa niat tulusnya? Yaqulu law anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Tulus niatnya. Jadi dia cemburu melihat orang kaya sedekah. Dia cuma punya ilmu, tidak ada harta. Lalu dia dengan ketulusan hatinya dia berniat dan berkata kepada Allah, seandainya aku kaya seperti fulan, maka aku pun akan bersedekah seperti fulan. Cuma niat, penghana, tidak ada uang, cuma niat. Tulus. Tapi ni karena ada orang yang tidak tulus, cuma niat-niat aja. Kalaupun kaya dia belum tentu bersedekah. Itu beda. Banyak kan orang yang seandainya long kaya, seandainya saya kaya, saya akan begini dan begini. Begitu diberi kaya, ternyata tidak seperti yang dia niatkan. Nah, itu kan sama seperti orang yang terdampar di tengah lautan. Seandainya nanti selamat, saya akan sedekahkan seekor unta. Begitu bergerak sedikit ke pantai, berubah jadi sapi. Bergerak sedikit lagi, berubah jadi kambing. Sedikit lagi berubah jadi ayam. Lalu jadi telur ayam, telur puyuh, sampai ke darat tidak ada apapun yang dia beri. Banyak yang begitu Pak. Tapi ini Allah, Nabi menyebutkan sadiqun niyah. Dia bercita-cita sekali, seandainya saya kaya, seandainya saya kaya seperti dia. Niatnya cuma yang terbersit. Maka apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua ini hanya dengan niatnya, bersitan hatinya yang tulus karena Allah ini, hanya dengan niatnya, pahalanya sama dengan orang kaya yang bersedekah tadi. Makanya bapak kita yang miskin-miskin ni, ya tentu tidak semua miskin kita kan. Ini saya bilang yang satu-satu nasib lah Pak. Yang kira-kira pas-pasan, bercita-citalah, cemburulah lihat orang kaya yang dermawan. Seandainya saya kaya, sungguh saya pun akan menyumbang di hari Jumat, ba'dal Jumat saya akan sumbang nasi. Seandainya sudah 10 tahun Jumat dia sudah kaya, enggak pernah dia sumbang. Itu enggak dapat apa-apa Pak ya. Tapi yang tulus, miskin tulus, maka dia akan dapat pahala seperti yang Allah berikan kepada orang yang kaya tadi. Di situ hebatnya fungsi niat. Di sini kan bersitan hati, tetapi ternyata ingin melakukan kebaikan, dan itu benar-benar kuat cita-cita melakukan kebaikan itu. Ternyata diberi pahala sempurna walaupun tidak kaya-kaya. Ini kesempatan ni bagi kita. Maka cemburulah kepada orang kaya yang dermawan. Dulu para sahabat Nabi kan begitu, datang ke Nabi, iaitu golongan Ahlus Suffah, miskin dari kalangan muhajirin, datang ke Nabi, lalu mereka mengadu, ya Rasulullah, kami cemburu kepada orang kaya. Cemburu bukan karena banyaknya harta pada orang kaya, tapi mereka cemburu, lihatlah, waktu kami puasa mereka puasa, waktu mereka salat kami bisa salat, mereka puasa kami bisa puasa, mereka ketika mereka sedekah kami tidak bisa sedekah. Begitu sedihnya orang miskin dulu, bukan karena cemburu pada harta yang diberikan Allah, tapi cemburu dengan amalnya orang kaya. Begitu gaya sahabat dulu. Masalah Allah beri rezeki, mereka tidak peduli kepada siapapun, tapi mereka cemburu, kenapa kami enggak bisa sedekah, orang kaya bisa sedekah. Begitu tulusnya para sahabat ingin kaya untuk bisa sedekah. Ini yang menjadi bersitan hati, yang kemudian timbul pahala. Kebalikannya, orang ketiga kata Nabi SAW, wa abdun razaqahullah malan wa lam yarzuqhu ilman. Orang yang ketiga yaitu orang yang diberikan oleh Allah harta, kaya, tetapi tidak ada ilmu, tidak ada ilmu syar'i. Lalu apa yang terjadi? Fahuwa yakhbutu bimalihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia gunakan hartanya dalam maksiat.
Jadi ada orang ketiga cuma diberi harta, kaya tapi tidak takwa, lalu dia gunakan hartanya di dalam jalan yang haram. Jadi kerjanya dengan uang yang banyak cuma beli chip, tiap-tiap malam beli chip. Dia lakukan maksiat, dia berzina di mana-mana dengan hartanya, tidak tahu halal haram, dia tidak tahu. Nah, orang yang begini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha bi akhbasil manazil, inilah manusia terburuk yang ada di muka bumi. Ini orang ketiga, manusia terburuk yang ada di muka bumi, kaya tapi ahli maksiat. Ini banyak Pak, zaman fitnah ini banyak. Kaya tetapi suka berzina, kaya tetapi jatuh ke dalam berbagai rencana atau keinginan berbuat maksiat, dan dia bisa realisasikan maksiat itu dengan kekayaannya. Ini seburuk-buruknya manusia. Dan orang keempat, wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Nah, orang keempat ni paling kiri, Pak. Tidak ada rezeki, tidak ada harta, juga tidak ada ilmu. Orang ketiga tadi diberi harta, tidak diberi ilmu, jatuh dalam maksiat, dosa besar. Orang keempat, miskin bangai long, sudah miskin, tidak bisa mengaji, tidak salat, tidak ada ilmu agama. Ini juga banyak sekarang, banyak. Lalu fahuwa yaqul, lalu dia berniat, terbersit di hatinya, lau anna li malan, seandainya aku punya harta, la amiltu fihi bi'amali fulan, seandainya aku punya harta, seandainya aku kaya, maka aku akan melakukan seperti amalan orang kaya yang ahli maksiat tadi. Dia cemburu kepada maksiatnya orang kaya yang ketiga tadi, karena orang kaya tadi berzina suka-suka, lalu kemudian lakukan apapun, minum khamar, macam-macam lah dia lakukan. Orang miskin ni cemburu, lalu dia berniat, dan niatnya kuat, seandainya saya kaya, maka saya pun akan berzina seperti orang kaya itu berzina. Hanya niat, tapi karena miskin, tapi kuat sekali keinginannya itu. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Walaupun cuma bersitan hati, tapi keinginan untuk meniru orang maksiat kalau kaya, maka dosanya sama dengan orang kaya yang ahli maksiat tadi. Kan cukup parah orang keempat ni. Miskin, tidak punya ilmu, bercita-cita menjadi orang kaya yang ahli maksiat, belum melakukannya, enggak pernah berzina, enggak ada wang, enggak sanggup sewa hotel, apalagi sewa orang. Tapi dengan niat kuat, menyolong kaya. Kalau saya kaya, apa yang dibuat orang kaya itu saya lakukan. Saya pingin mabuk terus-terusan, saya pingin ini, saya pingin itu. Cita-citanya kuat, maka dosa orang kaya itu sama dengan dosa orang miskin yang bercita-cita ini. Lihatlah bagaimana permainan niat, permainan bersitan hati. Di sini kelompok yang empat ini adalah orang-orang yang keinginan untuk melakukan maksiat, tetapi terhalang gara-gara tidak ada fasilitas, maka dosanya sama dengan niatnya ingin melakukan maksiat. Jadi nggak mampu. Kalau mampu dia lakukan, kalau mampu dia lakukan. Makanya kadang-kadang ada kan bahasa Aceh yang mengatakan, menyokan capi kok palih orang katanya. Kan ada dengar, ada orang capi tapi palis. Orang Aceh mengatakan, kalau menyokan capi kata orang Aceh, kalau bukan pincang, yuk lebih palih lah orangnya katanya. Itu contohnya. Memang dia nggak bisa mencuri karena capi saja, Pak. Tapi kalau nggak capi, dialah raja pencurinya. Keinginan orang capi ini, keinginan orang pincang ini untuk melakukan maksiat, dia sendiri sering mengatakan, misalnya kedai kopi, ilungnya menyokan capi, saya kalau bukan capi, habis kupoh bawa minta bawahnya. Keinginannya kuat sekali untuk mencuri, untuk ini, untuk itu, untung capi maka dia dapat dosa seperti cita-citanya ingin melakukan maksiat. Kalau dia ingin jadi pencuri tapi nggak bisa karena dia pincang, maka dosanya dicatat sebagai dosa pencuri. Itu permainan hati. Makanya innamal a'mal binniyat, niat itu memegang peranan penting.
kita sampai dibangkitkan pun dalam keadaan niat masing-masing. Dibangkitkan pun dalam keadaan niat masing-masing. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya, Ummu Salamah ketika Nabi mengatakan wailul lil Arab, celakalah orang Arab, iaitu lubang Ya'juj Ma'juj telah dibobol oleh Ya'juj Ma'juj sebesar ini, kata Rasulullah. Dia menunjukkan jarinya begini. Jadi Ya'juj Ma'juj sudah berhasil membobol dinding yang dibuat oleh Zulkarnain, kata Rasulullah. Celaka orang Arab, katanya. Maksudnya kalau keluar ini, maka Arablah sasaran utama. Lalu kemudian Nabi mengatakan, kalau keluar Ya'juj Ma'juj ni, maka binasalah semua orang, binasalah kaum muslimin. Lalu Musalamah bertanya, ya Rasulullah, apakah kita semua akan binasa walaupun di antara kita ada orang saleh? Maksudnya kalau datang musibah besar ini, apakah kita semua akan binasa kalau walaupun di antara kita ada orang saleh? Kata Rasulullah, walaupun ada orang saleh, walaupun ada orang saleh, tetapi maksiat merajalela. Orang saleh banyak di masjid, tapi maksiat merajalela. Selama tidak ada yang memperbaiki umat, maka semua kena. Makanya lebih hebat muslih daripada orang saleh. Orang saleh orang yang duduk di masjid, berzikir, salat, tapi tidak berani mencegah maksiat. Muslih itu lebih tinggi derajatnya, saleh tapi pencegah maksiat. Orang saleh dicintai, bahkan orang maksiat pun mencintai orang saleh. Yang sedang melakukan maksiat ketika lewat ustaz yang saleh tapi bukan muslih, mereka akan mengatakan, baik sekali ustaz tu, kita pun tak ditegurnya. Tapi begitu lewat ustaz yang muslih, mengatakan, hai, ini kenapa sudah mulai begini dan begini? Dia dibenci. Orang saleh disayang sama ahli maksiat, orang muslih dibenci oleh ahli maksiat. Lalu semua binasa, kata Nabi. Kalau sudah maksiat merajalela, tapi walaupun ada orang saleh. Lalu Nabi berkata, nanti orang saleh ini dibangkitkan di hari kiamat setelah dapat tsunami semuanya. Orang-orang saleh mati juga semuanya dengan musibah yang diberi Allah. Nanti di hari kiamat bagaimana urusannya ketika bangkit? Kata Rasulullah, mereka dibangkitkan di atas niat masing-masing. Jadi nanti selamatnya di akhirat. Di dunia terima dulu azab karena diam di saat terjadi maksiat. Makanya bahaya diam dalam maksiat, Pak. Bahaya. Ya. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini contoh bersitan hati yang keempat, ingin melakukan tetapi tidak mampu karena tidak berkuasa, tapi pahala dosanya sama. Yang terakhir, bersitan hati yang akan dihitung oleh Allah, yaitu keinginan untuk melakukan maksiat namun gagal dilakukan karena situasi tidak mendukung. Keinginan untuk melakukan maksiat tapi gagal karena tidak didukung oleh situasi. Ini tetap dapat dosa besar sempurna, ya, tetap dapat dosa sempurna. Ingin melakukan kuat sekali, tetapi ternyata di lapangan gagal. Seorang pencuri mencuri, ternyata dikejar oleh anjing. Jadi dia bukan mengurungkan niatnya mencuri karena takut ke Allah, tapi karena dikejar oleh anjing. Enggak jadi. Apakah berpahala? Kalau tadi kan berpahala bagi yang mengurungkan niat karena tiba-tiba di tengah gelap itu dia ingat Allah, lalu dia pulang enggak jadi mencuri, dapat pahala. Sekarang bukan, karena gagal di lapangan, maka sempurna dosa mencurinya walaupun tidak berhasil di malam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Iza iltaqa al-muslimani bisayfayhima." Kalau dua orang muslim bertemu dengan dua pedang di tangan mereka. Jadi sama-sama pegang pedang. Dua orang muslim, bukan muslim dengan kafir. Dua orang muslim sama-sama pegang pedang untuk
tarung, untuk bertarung. Fal qatil wal maqtul finnar, maka si pembunuh dan yang si korban, baik pembunuh maupun yang terbunuh, kedua-duanya dalam neraka. Fakultu, Abu Bakrah bertanya, ya Rasulullah, hazal qatil, kalau yang membunuh okeylah, kami faham, pembunuh memang dalam neraka, itu kami maklum. Fama balul maqtul, tapi kenapa yang terbunuh pun bisa masuk neraka? Kata Abu Bakrah. Ini menjadi sebuah keheranan, masa yang terbunuh pun masuk neraka? Apa jawaban Nabi? Qal innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena tadi sebelum dia terbunuh, dia punya niat juga untuk membunuh sahabatnya, namun gagal. Rupanya dia pula yang terbunuh, jadi didahului. Rencana membunuhnya gagal karena dia yang kemudian menjadi korban pembunuhan. Tetapi Masya Allah, dengan niatnya, walaupun dia menjadi korban, tetap dia mendapatkan dosa sempurna sebagai pembunuh, hanya karena niatnya ingin membunuh. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah berniat melakukan maksiat lalu kemudian mati di tempat maksiat itu, walaupun tidak terwujud keinginan kita untuk melakukan maksiat. Allah telah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-sekali mati, kata Allah. Allah pakai nun bertasydid, jangan sekali-kali engkau mati dalam keadaan, kecuali dalam keadaan sedang melakukan amalan orang Islam. Jangan mati di lapangan bola, ya. Jangan mati ketika sedang nonton bola lalu terjadi kerusuhan. Ini kalau model-model begini, ya, dengan amalan-amalan dunia yang bahkan mungkin mendekat ke maksiat, bertarung antara dua kubu, mempertahankan klub masing-masing, membacok dan dibacok. Apakah ini syahid, Mak? Aneh sekali orang sampai bertarung masalah ini. Mereka berfikir mereka syahid, ya. Lalu mereka akan masuk surga Firdaus United. Na'udzubillah. Bagaimana orang bisa mati dalam keadaan seperti itu? Maka hati-hati berniat. Makanya kita ni ketika sedang berhadapan dengan perkara yang menyebabkan kita harus bertengkar dengan parang dan pedang, itu lihat dulu keadaan kita. Kalau kita terancam, silahkan, membunuh pun tidak mengapa. Kita dibegal, membunuh begal tidak berdosa. Abu Hurairah sudah tanya ke Rasulullah, kalau aku dirampok, kalau dia aku bunuh, kalau aku terbunuh bagaimana nasibku? Kata Rasulullah, engkau syahid, terbunuh oleh perampok. Kalau aku membunuhnya, apa kata Rasulullah? Dia di dalam neraka. Kita yang membunuh tidak ada dosa, dia dalam neraka dengan niatnya ingin menjadi perampok. Jadi membunuh begal itu boleh. Cuma karena kita berada di Indonesia, membunuh begal nanti ada masalah lain. Makanya paling bahagia hidup begal ketika berada di Indonesia. Sudah membegal, kita sakiti, kita pula yang dipenjara. Saya tidak tahu bagaimana cara menyikapi hukum. Sepertinya hukum itu tidak punya ilmu psikologi. Ini aneh. Itu karena belum jatuh ke tangan para orang-orang yang menghukumi itu. Kalau jatuh ke tangan dia, seluruh Indonesia mengucapkan alhamdulillah, cok mati. Kan begitu kata orang. Kenapa? Karena keadaan sangat kacau dan hancur-hancuran hukum. Jadi oleh karena itu, ketika terjadi sesuatu, apakah apapun bentuknya, jangan ada niat untuk membunuh atau melukai, kecuali karena kita benar-benar membela diri. Bertengkar dengan tetangga, jangan buru-buru ambil parang, jangan buru-buru ambil pedang. Rupanya dia sudah mengancam dan kita harus membela diri. Di saat itulah kita dibolehkan untuk melakukannya. Tapi kalau kita memulainya langsung dengan mengetuk pintu rumahnya, parang di tangan kita, lalu kita mengatakan kadebit, menyokah agam kadebit, kita. Kalau kamu laki, keluar. Padahal tetangga kita itu bencong. Lalu kita katakan, kamu laki, keluar. Semua sama pegang pedang.
Rupanya kita pula yang jadi korban. Tetap kita dengan niat kita membunuh, tetap dalam neraka. Makanya hidup itu memang baru selamat ketika sabar. Hidup itu selamat ketika sabar. Tapi kalau hak kita memang ingin keras, lakukan di atas jalan kebenaran. Makanya Rasulullah mengatakan sampai boleh menghilangkan kehormatan orang yang tidak bayar hutang. Itu hadis, boleh menghilangkan kehormatan orang yang tidak bayar hutang. Di situ saatnya boleh keras. Telepon terusan, tanya, tagih, jumpa di jalan, tagih, sampai kita menghilangkan kehormatannya. Artinya kita mulai melakukan hal-hal yang selayaknya tidak boleh, tapi menjadi boleh. Kepada siapa? Orang yang telah menyakiti saudaranya muslim dengan tidak membayar hutang. Makanya orang yang tidak berilmu itu ketika kita keras dengan orang yang tidak bayar hutang, dia akan mengatakan kepada kita, kok bisa keras kayak gitu sama orang, kan maunya kan dimaafkan segala macam. Pokoknya kita pula yang jadi sasaran, seakan-akan kita buruk, padahal sudah bertahun-tahun ratusan juta di tangan dia tidak dibayarkan. Ketika kita keras, kita pula yang menjadi masalah. Ini kebodohan, seakan-akan itu adalah sebuah hal yang tidak dibolehkan, padahal hadis menyebutkan boleh. Saya tidak hafal bunyi hadisnya secara sempurna, saya tidak ucapkan takut menyalahi Nabi SAW. Nah, jadi jemaah makan Allah, begitu pentingnya masalah bersitan hati. Sungguh umat Muhammad disayang Allah, bersitan hatinya tidak semua jadi dosa. Tapi dulu bersitan hati kaum Bani Israel, bersitan hati kaum Nasrani, walaupun baru terbersit, tetap dicatat jadi dosa. Apalagi kurang Allah untuk menyayangi kita. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan kerana sudah detik-detik mau azan. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah limpahkan rahmat kepada keluarga kita, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.